ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Sejarah telah mencatat bagaimana keberadaan dan posisi Rasulullah SAW di tengah masyarakatnya, memberikan kebaikan yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW tidak mengikuti kebiasaan orang-orang musyrikin di zaman itu. Ya, ketika mereka menyembah kepada Lata, mereka menyembah kepada Uzza, mereka menyembah kepada Al-Manat. Ya, dan beraneka ragam perbuatan-perbuatan kufur yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi dan Rasulnya. Tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW menyembah kepada selain Allah sebelum beliau diangkat sebagai Rasul. Dengan kondisi yang beliau berbeda dengan orang-orang musyrikin Quraisy, yang berbeda dengan masyarakat beliau. Sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, beliau dianggap sebagai Al-Amin, dianggap sebagai orang yang jujur. Ya, beliau dianggap sebagai orang yang sangat memiliki akhlak yang sangat mulia ketika itu. Bahkan dalam masalah-masalah besar, Rasulullah SAW dijadikan rujukan, ya, oleh para pembesar-pembesar Quraisy pada waktu itu. Sebelum Rasulullah SAW ya diturunkan wahyu untuk menjelaskan kepada mereka hakikat kesyirikan dan hakikat dari apa yang mereka lakukan dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara sejarah yang tidak bisa didustakan, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau ketika Ka'bah rusak pada waktu itu di kota Mekah, 5 tahun sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, dan kemudian mereka berinisiatif untuk memperbaiki Ka'bah dari sisi-sisinya, dari semua kabilah, yang ada. Taib. Kemudian ketika mereka akan meletakkan Hajar Aswad di tempat diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, disitulah mulai terjadi perselisihan. Disitulah mulai terjadi pertikaian di antara kaum atau kabilah-kabilah Quraisy pada waktu itu. Di antara mereka menganggap kamilah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Dan sebagian lain mengatakan kami yang lebih berhak. Tidak ada titik temu. Ya, dan ketika itu mereka sudah siap untuk berperang. Sudah siap dengan senjatanya dan kudanya. Kemudian salah seorang dari pembesar kufar Quraisy pada waktu itu berinisiatif, ya, meminta kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat sebagai Rasul untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan subhanallah, para hadirin dan hadirat, sahabat pendengar Radio Siar Tauhid Aceh dan Radio Kans dan Radio As-Sunnah, ya, Rasulullah SAW meminta untuk didatangkan seutas kain yang kemudian di atas kain itulah diletakkan batu Hajar Aswad. Ya, dan setiap kabilah-kabilah mewakili untuk memegang dari sudut kain tersebut. Kemudian diletakkanlah kain pada tempatnya. Diletakkan Hajar Aswad pada tempatnya dan selesai. Ya, berhentilah pertikaian dan perselisihan. Ya, kalau ada dianggap sebagai tokoh perdamaian, maka Rasulullah SAW adalah tokoh perdamaian dunia. Tidak ada tokoh, ya, yang lebih hebat dibandingkan Nabi SAW dalam tokoh perdamaian. Sejarah telah tercatat. Beliau telah memberikan kebaikan di tengah-tengah umat manusia. Ya, dan setelah beliau diangkat sebagai Rasul, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada di negeri tersebut ada 2 kabilah besar, Aus dan Khazraj. Iya, 2 suku besar ini mereka berperang sudah bertahun-tahun. Tidak pernah ada kalimat damai di antara mereka. Pertikaian yang sangat panjang. Pertikaian yang tidak pernah usai. Tapi subhanallah, dengan diutus Nabi yang membawa rahmat ini, Nabi yang ingin terciptanya kebaikan, ketenangan, terjaganya darah manusia, terjaganya kehormatan manusia, terjaganya dari harta manusia. Iya, beliau berhasil
dengan taufik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala mendamaikan dua kubu yang sedang bertikai. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ini dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah oleh kalian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan di antara dua kubu tersebut di hati-hati mereka. Kemudian dengan nikmat yang datang dari Allah, mereka menjadi orang-orang yang bersaudara. Selesai pertikaian, hilang permusuhan.